Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shrah sudurana wa yassir umurana. Allahumma aftah alaina bifutuhil arifin. Allahumma ansur alaina. Allahumma aftah qulubana bihidayatik. Alhamdulillah, pada video ini yang sebetulnya saya cita-citakan dari sejak mulai saya masuk ke IAT, ke Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, yang dimana saya ingin memiliki satu jejak sebagai kenang-kenangan, sebagai pemberian kecilnya dari saya, yaitu menyusun sebuah karangan yang saya cita-citakan sejak saat itu. Dan alhamdulillah, mulai menitih dari masuknya saya ke Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, banyak mengenal ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, sehingga linearnya dengan apa yang saya cita-citakan ini dapat membantu atas penyusunan dari kitab atau buku yang akan saya susun. Ucapan terima kasih dari saya kepada guru-guru saya, guru-guru ilmu zahir, guru-guru ilmu batin, baik di pesantren maupun di sekolah atau perkuliahan, di lembaga formal atau di lembaga non formal. Yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, tapi akan senantiasa saya ingat, akan senantiasa saya catat di dalam buku saya pribadi. Akan saya tulis nama-nama guru saya, semuanya, sebagai bentuk terima kasih saya kepada mereka. Dan nama-namanya akan terus saya sanjung di dunia dan di akhirat. Dan harapan saya semoga hal ini dapat membantu doa dari masyayikh untuk saya pribadi dan kepada teman-teman dalam memperdalam keilmuan-keilmuan yang telah disuguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia. Juga saya ucapkan terima kasih kepada orang tua saya, bapak saya tercinta dan ibu saya tercinta, juga kepada kakak saya, kepada adik saya dan keluarga besar dari pihak ibu dan pihak ayah. Saya ucapkan sebesar-besarnya terima kasih kepada seluruh keluarga. Juga saya tidak akan melupakan kepada putra-putri guru-guru saya, tentunya
yang akan melanjutkan jejak perjuangan ayah-ayahnya sebagai seorang guru. Semoga putra-putrinya, semoga putri-putrinya itu kelak menjadi putra-putri yang bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarga, untuk agama, dan untuk negara. Juga kepada putra-putri keluarga besar saya, yang tidak saya lupakan, semoga mereka juga senantiasa diberikan kesuksesan dunia dan akhirat. Selanjutnya saya mengucapkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuasaan kepada saya untuk membuat pada video ini sebagai bantu dari buku yang saya susun. Jadi buat teman-teman yang kurang paham atas catatan yang saya berikan pada buku itu, teman-teman bisa lihat pada video ini. Sebagai bentuk daripada saya itu hidup di tengah-tengah modernisasi dengan berbagai alat bantu media sosial yang bisa dimanfaatkan untuk memberikan kejelasan. Saya berterima kasih, bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai dinamika atas kehidupan saya yang begitu luar biasa. Dari mulai saya lahir sampai sekarang, saya sangat berterima kasih kepada Allah SWT. Juga tidak lupa kepada perjuangan-perjuangan para nabi, terkhusus nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah memperjuangkan eksistensinya pada saat itu yang dihadapkan dengan berbagai rintangan yang sangat luar biasa yang tidak bisa saya bayangkan secara imajinasi. Yang jika dibandingkan dengan cobaan saya hanya setetes dari tetesan. Sehingga sampai saat ini saya bisa merasakan kenikmatan untuk mendapatkan keilmuan-keilmuan yang diwariskan oleh para nabi. Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir tentunya, dan idola saya juga tentunya, kebanggaan saya tentunya, kebanggaan kita semua sebagai umat Islam yang menjadi acuan sebagai bentuk konkret dari pewajahan atau ejawantah seorang muslim yang ideal, yaitu Nabi Muhammad SAW. Juga yang telah memperjuangkan lahjah Al-Quran sampai dengan sab'atu ahruf. Itu merupakan bentuk daripada fatonahnya Nabi Muhammad SAW, yang hingga saat ini Al-Quran bisa dibaca dengan berbagai lahjah di muka bumi. Tak lupa kepada keluarganya Nabi Muhammad, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in, kepada para pasukan perangnya yang pada saat itu ikut andil. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah memberikan berbagai bentuk kenikmatan di surga tentunya, dan mereka mati di dalam keadaan syahid. Dan semoga kelak kita semua salah satunya adalah mati di dalam keadaan syahid, dan itu menjadi salah satu harapan kita ya sebagai seorang muslim taat, atau bahkan yang
fasik pun seperti saya menginginkan mati di dalam keadaan syahid. Amma ba'd, saya mengaku bahwa perilaku saya masih jauh dari kesalehan. Kesalehan-kesalehan saya di dunia digital, kesalehan-kesalehan saya di dunia digital itu berbeda dengan kesalehan saya di dunia nyata. Jauh berbalik. Permohonan maaf kepada semua publik yang melihat saya dari satu kacamata, yang tentunya seperti seorang yang soleh. Padahal sebetulnya saya itu jauh daripada kesalehan itu. Saya fasik, saya jahil, saya bukan panutan dari seseorang. Saya murni hanya sebagai mukmin. Saya hanya murni sebagai muslim yang hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, selanjutnya, sebagai latar belakang dari video pertama ini adalah pertama saya pada tahun setelah melaksanakan penjelajahan di Tatar Jawa Tengah, di Jawa Timur, Jombang, itu dimana saya mondok di Hamalatul Quran. Selanjutnya saya pindah ke Ngoro Ar-Ruqoyah sebagai program karantina percepatan hafalan Al-Quran. Setelah itu saya melanjutkan perkuliahan dan hafalan Al-Quran juga ke daerah Subang, yaitu Pondok Asy-Syifa. Setelah itu, setelah selesai saya mondok di sana, saya kembali ke rumah dengan keadaan kosong, tidak membawa secara materi. Saya hanya membawa pakaian-pakaian saya sebagai bentuk perpindahan saya dari pondok pesantren. Setelah itu saya diamanahi oleh orang tua saya, tentunya dari seorang ibu, untuk mengisi pengajian Al-Quran di masjid terdekat di rumah saya. Setelah mengisi pengajian beberapa minggu, 1 bulan, 2 bulan, 5 bulan lebih, setelah itu ibu-ibu, jadi pengajian itu teman-teman hanya diisi oleh ibu-ibu. Ibu-ibu meminta kepada saya untuk menyusun sebuah kertas yang isinya tentang huruf-huruf hijaiyah. Nah, kok bisa demikian? Jadi teman-teman, sebelum itu saya sering kali membacakan tikror huruf hijaiyah kepada ibu-ibu, mengulang, tapi tidak dengan teks, baru secara oral saja yang diucap ulang oleh ibu-ibu itu sendiri. Sehingga menimbulkan respon oleh ibu-ibu itu sendiri, coba atuh cep damelkeun dina sakertas anu lebetna teh huruf-huruf hijaiyah. Sehingga saya di sana merasa tergugah untuk menyusun sebuah kertas yang isinya hanya huruf hijaiyah yang berbeda-beda harokat. Gitu.
sebelum saya isi pada pengajian tersebut, tidak ada pengucapan oral seperti demikian gitu. Jadi hanya sekedar menstimulus bacaan-bacaan Quran. Tidak memproklamirkan huruf-huruf hijaiyah sebagai bahan acuan. Jadi surplus bacaan Al-Quran yang didominasi oleh hukum-hukum tajwid, begitu. Sehingga dengan metode yang saya suguhkan kepada ibu-ibu, itu menjadi salah satu metode yang menarik bagi mereka, sehingga mereka meminta kepada saya untuk menyusun. Setelah saya pikir, setelah saya semacam pendekatan kepada Allah untuk apakah perlu ya Allah saya susun atau saya komunikasikan dengan orang tua saya, dan ternyata didukung oleh ibu saya untuk demikian, itu untuk menyusun sebuah kertas yang isinya hanya huruf hijaiyah, begitu. Nah, setelah saya susun lalu saya bagikan kepada ibu-ibu, meriahlah mereka, merasa sangat antusias. Bagaimana ya? Merasa bahwa metode itu nyaman bagi mereka. Mereka membaca dengan riang gembira. Mereka membaca huruf-huruf hijaiyah itu dengan penuh kegembiraan, penuh kesenangan. Sehingga dengan itu menjadi salah satu dorongan bagi saya untuk terus mendalami terkait dengan penelitiannya yang dirasakan oleh ibu-ibu terhadap bacaan Al-Quran. Apa saja keluhannya, apa saja huruf yang sulit diucapkan, bagaimana keluhan-keluhan ibu-ibu secara psikologi, secara psikis, semuanya saya analisis by data observasi pada saat itu. Dan di sanalah saya mulai tumbuh ada gugahan terhadap jiwa saya sendiri untuk menyusun sebuah buku yang isinya tentang ejawantah dari hukum bacaan yang dikontekstualisasikan terhadap ibu-ibu pada saat itu. Dan belum saya kasih nama. Namanya masih terombang-ambing dengan psikologi saya, terombang-ambing dengan kegiatan-kegiatan yang justru tidak mendominasi saya untuk menganalisis terhadap bacaan yang dikontekstualisasikan dengan ibu-ibu, belum. Namun baru semacam konsep kecil. Namun di sana saya sedikit merasa bahagia meskipun masih menjadi konsep kecil. Karena memang dorongan saya untuk memberikan wejangan kepada ibu-ibu terkait dengan itu, terkait dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Setelah itu saya mulai diberikan wadah yang lebih luas oleh orang tua saya dengan mengisi pengajian di tempat yang lain. Nah, sehingga ini menjadi salah satu gugahan saya pribadi untuk bagaimana memahami apakah metode ini cocok digunakan di tempat yang lain atau tidak, begitu. Alhasil pada tempat yang lain ternyata memiliki antusiasme yang sama. Namun titik beratnya di sini adalah bagaimana
kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, kebutuhan dari ibu-ibu atau bapak-bapak itu sendiri.